wortelnya, beli kentangnya, beli engkol gitu ya, beli macam-macam itu secara bagian. Tapi kalau reksadana itu Bapak Ibu beli sop ayam misalkan, di situ ada kentang, ada wortel, campur-campur kayak gitu. Jadi ada semuanya. Nah ini adalah pilihan investasi yang paling sederhana. Returnnya bisa mulai dari 7% sampai 8% seperti itu. Dan ini buat para pemula, saya secara pribadi juga gitu ya, cukup menenangkan hati karena seperti itu besar kayak gitu ya, suka gandeng grup emas segala macam. Ini disebutnya sebagai investasi yang low risk low return gitu ya. Dia resikonya rendah gitu, kemudian returnnya juga ya minimal di atas inflasi, sehingga tidak terlalu tergerus. Nah itu yang mungkin bisa dilatih atau dibiasakan mulai daripada si reksadana ataupun saham. Bapak Ibu bisa untuk memulainya, mungkin yang belum ya, pilih dari yang Bapak Ibu gunakan. Kan sebetulnya konteks daripada pasar modal dalam investasi itu kita menjadi bagian daripada pemilik. Misalkan ini ada Umi Kuat. Nah, Umi Kuat ternyata butuh modal. Bapak Ibu gaduh misalkan dana 5 juta. Kemudian kalau untuk investasi setiap pembelian Umi Kuat dan menentukan kita dapat persentase itu di akhir tahun biasanya kan di FPS atau menguntungkan saham. Nah sehingga ada feedback, maka pilihlah saham yang memang kita gunakan karena yang paling sehat itu adalah mendapatkan keuntungan daripada pembagian hasil daripada keuntungan si perusahaan. Ada juga sebetulnya kan yang disebut capital gain ya, selisih harga, tapi sebetulnya itu juga yang akhirnya membuat kurang sehat gitu ya di dunia investasi atau di pasar modal. Selanjutnya Bapak Ibu, emas. Nah, emasnya saya mungkin agak kurang paham sebelumnya gitu ya, ketika pertama kali beliin istri perhiasan gitu. Ternyata kalau konsepnya perhiasan itu harganya ternyata tidak mengikuti harga emas pada umumnya. Terus upami beli toko harganya jatuh. Nah sehingga saya melihat bahwa ini bukan bagian daripada investasi kalau beli perhiasan. Memang itu mah menggembirakan hati saja gitu loh. Niatnya seperti itu. Jadi kalau niat untuk investasi di perhiasan mungkin kurang tepat kalau boleh memberikan saran seperti itu. Tapi yang dimaksud Mas di sini adalah emas yang sifatnya barang dan belinya Bapak Ibu secara cash. Ya, tidak beli secara kredit. Satu waktu mungkin Bapak Ibu punya angka yang besar gitu ya. Beberapa orang kan banyak gitu, juga ada. Tapi kalau beli secara kredit pasti ada profitnya kan, ada selisihnya dan selisihnya lumayan kalau Bapak Ibu hitung seperti itu. Jadi kalau mau ya pakai konsep saving aja dulu, nabung aja dulu, baru nanti beli secara cash gitu supaya tidak ada kelebihan. Kecuali memang Bapak Ibu niat so habis terus kalian aja enggak gitu ya, bebas. Ataupun di tanah. Nah, tanah ini, kenapa tanah ini menjadi sesuatu yang cukup mahal? Karena ya memang tanah bumi Allah ada. Allah memproduksi namun sakit begitu nah gitu ya. Tidak ada tambahan tanah misalkan di Cikole tanahnya meluas gitu, tidak ada. Makanya akhirnya jadi barang yang langka. Semua orang mungkin memperebutkan dalam satu kondisi sehingga harganya melambung naik atau bertambah terus. Tapi balik lagi bahwa tanah ini bukan investasi yang liquid Bapak Ibu, tidak cair. Seperti tadi kasus Abdi misalkan ya, kasus Columbia sama saya 20 tahun tanah 500 meter persegi dia jadi tanah aja. Saat mau dijual walaupun dengan bahasa itu harganya naik sisi jalan, tapi saat tidak ada yang mau beli maka ada. Begitu juga mungkin Bapak Ibu mungkin ada yang asetnya lagi mau dijual ataupun melihat sepanjang jalan banyak rumah dijual, ruko dikontrakan. Ya itu karena memang aset ini yang disebut sebagai aset itu tidak liquid, tidak mudah untuk dicairkan dijadikan uang, sehingga akhirnya uang Bapak Ibu terhambat. Ketika Bapak Ibu punya dana yang sifatnya masih terbatas,
dimulai dari pertama Bapak Ibu sudah tahu berapa pendapatannya, berapa income-nya bulanan gitu ya. Ataupun misalkan ada usaha sampingan atau ada kerjaan tambahan gitu, sudah bisa memproyeksikan. Setelah itu ada semua, mulai kita pahami apa yang ada di rumah, apa yang mungkin surat-suratnya atas nama Bapak Ibu sekalian, apakah itu masuk ke dalam kategori aset atau liabilitas. Ya. Jangan-jangan kita bisa mengupayakan ke usaha-usaha atau aset-aset yang jauh lebih efektif gitu daripada taruh di tanah, harganya pas naik Bapak Ibu. Ya, dan tadi konsepnya bahwa tanah itu tidak diciptakan lagi oleh Allah. Ketika langka, harga pasti naik. Tapi apakah langsung dijual? Belum tentu. Kayak gitu. Di dalam kondisi keterbatasan, mungkin harus bisa memilah dan memilih investasi yang tepat. Nah, di sisi lain, Bapak Ibu juga sudah mungkin bisa merencanakan kira-kira untuk menambah income yang kami dari tim manajemen retail Polres Sukabumi ini suka kalau lagi bicara suka saya Akhirullah selaku dosen program studi manajemen retail. Jadi di sini kami mendapatkan amanah atau undangan dari Pak Iqbal untuk menyampaikan terkait dengan tadi ada namanya edukasi literasi keuangan. Kalau masalah yang tadi mungkin bukan hanya Muhammadiyah saja beliau yang menghadapi, tapi hampir semua sekolah misalnya menghadapi. Memang ada yang diistimewakan dan ada juga yang dikorbankan. Kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah mungkin ada yang menguntungkan sekolah lain dan ada juga yang merugikan sekolah lain. Saat ini tentunya kita dapat melihat bahwa dunia yang semakin bergejolak. Yang terbaru adalah Iran, katanya Pak ya, katanya ya, ini Iran menyerang Israel. Kita kan tidak tahu apakah itu skema apa namanya hanya untuk menguji kekuatan Israel sebatas mana, atau memang Iran itu adalah musuhnya Israel. Selama ini kan kita tahunya Iran itu Islam bukan, tapi mengakunya Islam. Masih banyak orang Islamnya, tapi mereka mengatakan yang orang Islam di sana tidak bagian dari orang Iran sebagai besarnya. Jadi kita lupakan itu. Tentunya ketika ada perang, otomatis akan berdampak kepada yang namanya keuangan. Dolar mungkin sebentar lagi akan meroket. Kenapa? Karena dolar itu didominasi oleh orang-orang Israel. Trump bisa menjadi presiden, salah satunya didukung oleh pengusaha Israel. Kalau pengusaha Israel tidak mendukung seperti kejadian sebelumnya, ya periode sebelumnya, dia tidak bisa jadi presiden. Yang ada dikalahkan oleh Biden. Gitu. Jadi Israel itu sangat mempunyai apa namanya ya? Kalau di kita itu bisa dibilang orang yang punya kuasa atas suatu negara atau atas suatu pengambilan keputusan kepala negara. Kalau di kita dikenal dengan namanya pemimpin boleh berganti, tapi satu hal yang tidak pernah berganti, yaitu apa kira-kira yang kita sering dengar, bapak-bapak? Pemerintah boleh berganti, tapi 9 naga tidak pernah berganti. Itu di kita istilahnya. Kenapa? Yang mengambil kebijakan di kita itu adalah 9 naga. 9 naga itu siapa? Ya punya kuasa. Arus ekonomi mereka yang mengatur, arus perdagangan mereka yang mengatur, termasuk kebijakan mereka yang mengatur. Gitu. Ya kita dapat lihat orang tuanya wafat tapi digantikan oleh anaknya, tetap 9 naganya tetap di mereka. Tidak bisa misalkan saya ingin menjadi
naga ke-10, nggak bisa Pak. Gitu. Makanya kalau di saya sering nonton film-film drama yang ada di Cina, itu mereka selalu mengatakan kekuatan hanya satu, yaitu naga. Naga itu siapa? Boleh kalian sukses sebesar apapun, boleh kalian maju apapun, besar seperti apapun, tapi satu, tidak boleh melebihi dari seorang naga. Karena naga itu dianggap oleh mereka adalah kaya di atas kaya. Kalau misalkan kongol berat, di atasnya kongol berat. Kalau misalkan triliuner, di atasnya triliuner. Jadi bisa mengambil suatu kebijakan. Bahkan seorang naga bisa mengambil suatu perusahaan. Misalkan di sini perusahaannya kurang bagus, atau misalkan perusahaan ini tidak mendukung masyarakatnya, boleh naga ini mengambil atau mencopot dari perusahaan ini. Caranya yaitu mereka bangkrut dan perusahaan itu baru dibangun kembali. Itu. Ada namanya penguasa daerah, ada namanya penguasa wilayah, dan ada juga namanya penguasa pemerintahan di situ. Dalam penguasa daerah tentunya ada pemimpin-pemimpin yang ditunjuk. Kalau di kita mungkin di sini ada wali kota, ada ada bupati. Saya pertama kali datang ke Sukabumi itu bingung, Bu ya. Bingung. 10 tahun yang lalu mungkin Supermi atau Indomie harganya hanya Rp800 atau Rp1.000. Sekarang sudah 3.000, berarti 200% lebih naiknya. Artinya apa? Uang kita sudah berkurang manfaatnya sebanyak 200% lebih. Itulah yang terjadi saat ini. Jadi kita betul mampu mengolah uang kita. Apalagi berkaitan dengan sekarang ada namanya judi dan pinjaman online. Kira-kira ada yang terjarah Pak? Ada yang terjarah nggak kira-kira kalau di sini? Alhamdulillah, Bu. Alhamdulillah. Karena begini, Bu ya. Survei terbaru mengatakan bahwa yang terjerat dengan pinjaman online itu adalah sebagian besar guru. Artinya apa? Tadi, artinya pendapatan kita sudah tidak seimbang lagi dengan pengeluaran kita atau kebutuhan kita. Gitu. Ya mungkin karena 200% sudah naik, artinya kalau biasanya kita belanjanya sebelumnya adalah 1 juta per bulan, berarti harusnya sudah 3 juta saat ini posisinya. Sedangkan penghasilan bukan hanya di Muhammadiyah saja Pak, kalau guru Pak dapat kita lihat sabun pertama Pak ya, baru saja. Kalau Bapak kira-kira pensiunnya ingin apa? Ya betul. Passive income. Apa yang dilakukan sekarang Pak? Investasi. Oke. Kalau Bapak? Oh, berkebun. Oke. Berkebun. Jadi pensiun itu kita adalah ingin jadi tani lah Pak ya. Tapi tani yang sukses lah. Mungkin yang masa taninya tani yang tempo dulu kan enggak kan? Kalau apa kira-kira apa Pak? Kira-kira aset properti. Kalau Ibu apa Bu kira-kira ingin punya kontrakan? Sama ya. Oke, jadi kita itu rencana pensiun ingin punya kontrakan, passive income, terus itu pengen berkebun. Sudah punya kebunnya belum Pak? Belum. Oke. Pintu kali 500.000 sudah 10 juta lah ini ya sebulan. Betul. Tapi kalau kita tidak rencanakan maka hanya sebatas angan-angan. Jadi begini Pak, hal yang pertama kita lakukan adalah melakukan investasi. Betul kata Bapak tadi, investasi
kalau kita belajar di UMI ada namanya investasi syariah. Kita ada namanya galeri investasi syariah di UMI. Itu bisa kita gunakan untuk belajar. Bisa kita gunakan untuk belajar. Misalnya saya ingin belajar. Kalau waktu saya belajar itu Pak, saya ke bank dulu, bertanya kepada orang-orang yang mengelola atau brokernya, broker saham. Saya tanya, kalau saya ingin belajar saham harus seperti apa? Kata mereka, beli saham dulu. Tapi jangan sekali-kali kita nggak punya ilmunya, kita berdiri sendiri. Kita beli saham itu minimal 10 juta, minimal itu dananya. Maka kalau kita berdiri sendiri, itu dikibulin orang Pak, dikibulin. Misalnya kita belum punya ilmunya yang kita bisa, oh saham mana yang bagus dan saham mana yang tidak bagus.